Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara meningkatkan performa RAM agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama, teman-teman silahkan download folder bernamakan meningkatkan performa RAM. Ya, untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Jika sudah di-download, bisa langsung diekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak, bisa langsung dibuka saja ya untuk foldernya. Nah, jadi di sini terdapat 6 folder yang bisa kita coba ya. Nah, jadi kita bakal mulai dari yang pertama terlebih dahulu yaitu buat restore point. Nah, jadi di sini gua tidak capek ya untuk mengingatkan ke kalian untuk selalu buat restore point terlebih dahulu ya, agar jika sistem kalian itu mengalami suatu masalah ketika ini ya setelah selesai menonton video ini, nah nanti kalian bisa kembali ke sistem yang awal lewat restore point ini ya. Nah, cara buat restore point-nya gimana? Nah, teman-teman tinggal pilih saja drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal, kemudian klik configure, kemudian turn on system protection dan saya make usage 3-5% ya. Seharusnya 3% sudah cukup untuk membuat restore point. Jika sudah, klik apply, lalu OK, kemudian bisa langsung di create. Dan di sini teman-teman bebas mau namakan restore point-nya apa. Di sini gua bakal namakan RAM ya. Nah, jika sudah selesai kalian namakan, kalian bisa langsung create dan tunggu sampai proses pembuatan restore point-nya selesai ya. Nah, jika sudah selesai untuk restore point-nya, kalian bisa close. Kemudian kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu awalan. Kemudian masuk ke yang pertama yaitu hapus aplikasi yang tidak dibutuhkan. Nah, jadi ini penting banget ya. Sebenarnya kan kita fokusnya ke RAM ya. Nah, jadi untuk RAM memang kita harus hapus aplikasi yang sudah tidak dipakai lagi. Karena takutnya aplikasi yang tidak kalian pakai itu takutnya ya berjalan di background tanpa kita sadari. Kemudian aplikasi tersebut memakan RAM kita ya kan misalkan. Nah, jadi takutnya seperti itu. Jadi lebih baik kalian pilih-pilih mana aplikasinya sudah tidak terpakai lagi. Kalau ada, kemudian kalian hapus ya. Nah, jika sudah selesai kalian pilih, kemudian kalian hapus, kalian bisa close saja untuk settingsnya. Kemudian kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu Ultimate Performance. Kemudian kalian buka saja untuk kodenya. Kemudian kalian tinggal copy aja kodenya ya kan, klik kanan copy. Kemudian kalian buka command promptnya dengan cara klik kanan kemudian run as administrator ya. Kemudian di sini teman-teman silakan pastekan kode yang sudah kalian copy tadi dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V atau Ctrl plus V ya. Nah, jadi di sini sudah kelihatan kalau misalkan kalian sehabis enter dan muncul keterangan Ultimate Performance, itu berarti tandanya kalian sukses mendapatkan Ultimate Performance ya atau berhasil ya. Nah, kalau udah selesai, kalian bisa tutup saja untuk comment promptnya, kemudian buka kontrol panel, kemudian di menu pencarian kontrol panel yang berada di atas kanan pojok ya, ketik saja power. Nah, kemudian teman-teman pilih power option yang paling atas. Kemudian di sini teman-teman langsung pilih yang ultimate performance ya. Kalau seperti ini, kalian tinggal klik aja ini kemudian langsung pilih yang ultimate performance ya. Nah, bagaimana kalau misalkan nggak bisa dapet ultimate performance? Mungkin alasannya error ya kan saat memasukkan kodenya di command prompt atau mungkin memang nggak support ya kan laptopnya atau PC-nya. Nah, jangan khawatir karena kalian bisa memakai high performance ya. Karena yang terpenting itu kalian jangan pakai yang balance dan juga yang power saver. Jadi lebih baik kalian memakai ultimate performance atau high performance ya. Bagi yang nggak bisa dapat ultimate performance, bisa memakai high performance ya. Kemudian di sebelah kanannya, teman-teman silahkan klik change plan settings, kemudian pergi ke change advanced power settings. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu kita ubah. Yang pertama di sini ada hard disk. Ini angka 0 ya, masukin angka 0. Kemudian wireless adapter settings
Di sini pilih maksimum performance, kemudian sleep, allow wake timers, kalian disable, pilih disable, USB settings, di sini disabled, PCI Express, ini mati ya. Kemudian prosesor power management di minimum dan juga maksimum. Di sini keduanya diisi angka 100 ya. Pastikan semuanya ini diisi angka 100. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa klik apply, kemudian OK, kemudian untuk kontrol panelnya kalian bisa close. Nah, jika sudah selesai, kalian tinggal kembali lagi, kemudian masuk ke nomor ketiga yaitu menonaktifkan UAC ya. Nah, jadi UAC ini adalah User Account Control, yang dimana menurut gua untuk UAC ini tuh memang bisa memakan RAM, tapi menurut gua itu memakan RAM-nya lumayan nggak terlalu banyak ya, cuman sedikit lah, tapi menurut gua agak keganggu. Nah, kalau kalian sependapat nih, nah kalian bisa matiin saja untuk user account control dengan cara menjalankan file regedit ini dengan cara klik kanan merge, kemudian klik yes, lalu OK ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor keempat yaitu mematikan startup. Kemudian masuk ke Autoruns, kemudian klik kanan pada Autoruns, kemudian run as administrator ya. Oke, jika Autorunsnya sudah kebuka, yang perlu teman-teman lakukan, teman-teman silakan pergi ke logon yang ada di atas sini ya. Logon. Kemudian di sini teman-teman silakan matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, jadi startup ya mesti kalian sudah banyak mendengar ya kata-kata startup pada aplikasi. Nah, ketika aplikasi tersebut terbuka ya dengan sendirinya ketika kalian mau booting ke Windows, itu pasti justru ya, pasti banget yang namanya aplikasi yang kebuka itu kan pasti memakan resource-resource yang ada pada PC atau laptop kalian. Entah prosesor, entah RAM, entah disk kalian, ya kan? Nah, jadi mending saran dari gua kalian pilih-pilih ya kan aplikasi mana, kemudian kalian matikan. Ya. Nah, jadi di sini cara matinya, kalian tinggal hilangkan centangnya pada aplikasi tersebut. Ya, contohnya seperti ini nih, centangnya kan hilang nih. Nah, tinggal seperti ini ya kan? Nah, kalau kalian sudah pilih, kemudian sudah dimatikan, teman-teman bisa pergi ke schedule text yang di sini ya. Nah, kemudian di sini teman-teman juga sama ya, matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, jadi ini masih sama, masih berkaitan dengan startup pada aplikasi. Jadi kalian tinggal pilih aplikasi mana, kemudian kalian hilangkan centangnya ya. Kalau udah dihilangin centangnya, nanti startup pada aplikasi tersebut sudah mati ya. Nah, jadi di sini gua lagi-lagi tidak ada. Nah, kalau kalian sudah selesai, kalian bisa pergi ke sebelah kanannya yaitu service. Nah, kali ini kita bakal matiin service pada aplikasi yang tidak berguna. Jadi service itu sama ya dengan startup, cuma perbedaannya service ini dia itu bagian dari aplikasinya. Ya, bisa dibilang bagian kecil dari aplikasinya yang dapat biar prosesnya itu sempurna ya ketika aplikasi tersebut berjalan ya meskipun di background maupun di depan langsung kalian ya. Nah, jadi bisa kalian langsung matiin aja untuk servisnya ya kan. Kalian tinggal pilih-pilih kemudian centangnya dihilangkan ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa tutup saja atau close untuk autorunsnya. Kemudian kalian bisa kembali lagi kemudian masuk ke nomor kelima yaitu performance options. Kemudian kalian tinggal buka saja. Kemudian di sini yang awalnya itu teman-teman pilih yang let Windows choose what is best for my computer. Di sini teman-teman bisa pilih adjust for best performance. Tapi perlu diingat ada beberapa hal yang perlu dinyalakan. Jadi yang pertama itu adalah smooth edge on screen phones, kemudian show window context while tracking, dan show thumbnails instead of icons. Jadi hanya ketiga ini saja ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa klik apply. Nah, kalau sudah selesai kalian apply, teman-teman silakan pergi ke advance yang di atas sini ya, advance. Nah, kemudian untuk adjust for best performance of itu kalian pilih yang programs ya. Bagi kalian yang pilihnya background service, kalian bisa ubah ke programs. Kemudian di bawah sini kalian silakan klik change ya.
Nah, kemudian di bagian sini ya. Nah, bagi yang tampilannya seperti ini, untuk centangnya bisa dihilangin. Kemudian teman-teman pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal ya. Kemudian teman-teman pilih yang no paging file. Ya, no paging file. Kemudian klik set, kemudian klik yes, kemudian OK, OK, apply dan OK ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor ketiga yaitu menghapus file sampah ya. Kemudian masuk ke disk cleanup, kemudian buka saja disk cleanupnya. Kemudian di sini teman-teman silakan pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal. Nah, kalau udah kalian tinggal pilih, kemudian OK. Kemudian kalian tinggal tunggu dulu sampai proses kalkulatingnya selesai ya. Nah, jadi di sini ya udah muncul untuk jendelanya. Jadi di sini kalau semuanya sudah ini ya udah ke scanning di sini ya. Jadi ini semua ini sampah ya atau istilahnya bukan folder atau file penting. Jadi kalian tuh wajib hapus semua yang ada di sini. Jadi kalian segera centang semuanya. Nah, jika sudah kalian centang, tinggal kalian klik OK, kemudian delete files, kemudian kalian tunggu sampai proses cleaningnya selesai ya. Oke, jika sudah selesai, kalian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke 4 buah script yang sudah gua sediakan ini. Ya, jadi kalian jalanin satu persatu script dengan cara menjalankannya, klik kanan kemudian run as administrator. Nah, kemudian kalian tunggu proses tiap scriptnya selesai ya. Nah, jadi di sini kan udah selesai nih. Gua udah selesai ya menjalankan keempat buah script ini. Nah, kalau kalian juga sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor keempat yaitu program. Nah, untuk programnya cuma satu ya, yaitu memredoc ya. Kemudian kalian bisa pilih 32 bit atau 64 bit sesuai dengan spesifikasi sistem kalian. Ya, contoh misalkan kalau sistem kalian itu supportnya 32 bit, maka pilih yang 32 bit. Tapi kalau sistem kalian supportnya 64 bit, maka kalian pilih yang 64 bit ya. Nah, jadi di sini untuk PC gua kan supportnya 64 bit. Nah, makanya di sini gua bakal pilih yang 64 bit. Kemudian kalian tinggal buka saja memreduknya yang ini ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, kalau nggak kebuka-buka, dia ini sudah berjalan ya di background, jadi kalian silahkan cek aja. Nah, itu berupa angka ya, angka yang backgroundnya kotak hijau ya. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini untuk programnya ya. Nah, jadi teman-teman silahkan klik clean memory. Nah, jadi untuk memori kalian nanti bakal dibersihkan. Nah, kalau udah, kalian tinggal pergi ke file, kemudian klik settings. Kemudian di sini di bagian general, teman-teman itu centang yang load on system startup, kemudian start minimize, kemudian skip user account control from warning. Nah, ini nggak usah dicentang. Ya, jadi yang dicentang hanyalah ketiga ini saja. Ya, nah jika sudah selesai, kalian bisa pergi ke memory cleaning. Kemudian di sini teman-teman centang working set, system working set, standby list without priority, dan combine memory list. Kemudian kalian centang clean every, kemudian pilih angka 5. Ya, nah jika sudah selesai, kalian bisa close. Kemudian kalian bisa coba clean memory sekali lagi. Ya, nah jadi ini kalian bisa praktekin aja sendiri ya. Kalian bisa pantau di text manager persentase memori kalian ya. Jadi kan memori gua saat ini kan yang 13% ya, berarti yang physical memory ya yang ini. Nah, jadi ini memori gua yang asli di text manager itu persentasenya 13% ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa minimize saja untuk programnya. Kemudian kalian bisa kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kelima yaitu mengoptimalkan BCD edit. Kemudian di sini teman-teman silakan buka saja untuk kodenya. Kemudian teman-teman copy semua kodenya, klik kanan copy. Kemudian teman-teman silakan buka
command promptnya dengan cara klik kanan kemudian run as administrator. Kemudian di sini teman-teman silakan pastikan kode yang sudah kalian copy tadi dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V atau Ctrl plus V ya. Kemudian tinggal di enter. Nah, jadi di sini kalau sudah selesai kalian masukin kodenya, kalian bisa close saja untuk command promptnya. Kemudian kalian bisa kembali lagi, kemudian masuk ke nomor ke-6 yaitu lainnya. Nah, jadi di sini ada dua yang menurut gua keduanya ini paling berpengaruh lah terhadap PC atau laptop kita ya. Jadi langsung saja ya. Jadi yang pertama ini adalah mematikan kompresi memori ya. Nah, jadi bagi kalian yang tidak tahu kompresi memori itu apa sih dan memang kenapa sih harus dimatikan? Nah, jadi di sini gua udah sertakan untuk pengertian dan juga mengapa harus dimatikan. Nah, kalau udah selesai, di sini di bawah kan ada kode ya yang ini. Nah, kodenya ini kalian silahkan di copy ya, klik kanan copy. Kemudian kalian buka Windows PowerShell-nya dengan cara klik kanan kemudian run as administrator ya. Nah, jadi ini tunggu dulu ya loading. Nah, jadi di sini udah selesai loading. Nah, sekarang kita perlu memasukkan kodenya ke Windows PowerShell dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V atau Ctrl plus V ya. Kemudian tinggal enter. Nah, nanti kan bakal otomatis mati sendiri nih untuk kompresi memorinya. Nah, cara ngeceknya kalian tinggal ketik saja MMA gen. Nah, nanti bakal muncul nih yang namanya memory compression dan keterangannya sudah false. Kalau false itu berarti ya sudah mati. Kalau keterangannya masih true berarti dia masih menyala ya, oke. Nah, jika sudah selesai kalian bisa close untuk Windows PowerShell-nya. Kemudian kalian bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu SVC host split threshold ya. Kemudian di sini pertama-tama kalian silakan buka untuk teks dokumen SVC host split threshold-nya. Nah, jadi di sini kita bakal hitung-hitungan. Jadi ini gampang ya, menurut gua nggak susah. Jadi teman-teman silakan buka kalkulatornya dulu ya. Buka kalkulatornya dulu. Nah, jadi teman-teman bisa catat aja untuk nilai value-nya di bawah sini ya. Di sini kalian tinggal kasih jarak berapa spasi ya. Kalau di sini gua bakal jarak 1 2 ya. Nah, kemudian di sini kalian masukin RAM kalian dalam bentuk gigabyte ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Di sini gua udah kasih contoh. Misal RAM gua itu 8 GB misalnya. Kemudian dikalikan 1024 MB ya. Nah, jadi kita langsung jumlahkan atau dikalikan ya. Nah, jadi kita langsung kalikan. Nah, totalnya adalah 8192. Nah, kemudian kalian tinggal taruh aja sini 8192 MB ya. Kemudian selanjutnya untuk hasilnya tadi kalian masukin lagi hasilnya yang barusan. Kemudian kalian kalikan 1024 KB ya. Kemudian kalian jumlahkan. Nah, kemudian kita hitung lagi ya kan. Nah, kemudian di sini untuk hasilnya. Jadi hasilnya itu yang benar adalah berupa jutaan ya. Nah, jadi di sini kalian tinggal taruh. Kemudian pastikan untuk komanya kalian hapus ya. Komanya kalian hapus. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi yang benar itu hasilnya berupa jutaan. Nah, kalau sudah kalian ketemu untuk hasilnya, kalian bisa langsung buka untuk regeditnya dengan cara klik kanan kemudian run as administrator ya. Nah, jadi ini udah kebuka ya. Kemudian kita harus pergi ke alamatnya ya. Jadi alamatnya ini udah gua kasih tahu ya. Kita tinggal copy, kemudian tinggal kita tempelkan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita cari atau buat nilai di Word 32 bit dinamakan ini ya. Kita copy dulu namanya. Kita buat dulu ya.
Nah, ternyata nggak bisa nih, atau misalkan error. Nah, kalau error itu berarti untuk nilai di Word-nya sudah ada, jadi kalian itu nggak perlu buat lagi. Ya, jadi ini kalian bisa hapus lagi. Nah, jadi yang ini ya, kalian sudah ada sebenarnya ya. Jadi ini bawaan dari sistemnya. Nah, kalau sudah selesai, kalian ubah nilainya menjadi jumlah yang Anda hitung. Berarti jumlahnya yang ini ya, yang jutaan. Kemudian pastikan Anda mengaturnya ke desimal dan bukan heksadesimal. Ya, jadi kalian ubah ke desimal ya. Jadi tinggal klik kanan modify, kemudian di sini kalian ubah ke desimal. Kemudian kalian masukin value datanya ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa klik OK. Nah, sebenarnya atau seharusnya untuk hasilnya itu di sini kan tulisannya angka 8 ya. Nah, kalau angka 8 berarti RAM gua kan 8 GB. Nah, berarti kan bener nih sama-sama 8. Nah, kalau kalian RAM-nya 4 itu seharusnya di sini itu angkanya 4 ya, jadi menyesuaikan dengan RAM yang kalian punya ya, oke. Nah, jika sudah selesai, untuk regeditnya kalian bisa close. Ini juga kalian bisa close saja. Kemudian kalian bisa kembali lagi, kembali lagi. Nah, jadi untuk foldernya di sini sudah selesai. Nah, sekarang ada beberapa tambahan. Jadi teman-teman silakan buka settings. Ya, buka settings, kemudian pergi ke privacy, kemudian scroll ke bawah sampai ketemu background apps. Nah, jadi di sini gua tidak bosan-bosan untuk mengingatkan untuk selalu mematikan yang namanya background apps ya, karena dari namanya saja kita garis bawahi yang background. Nah, background itu kan latar belakang. Kemudian ada apps. Nah, apps itu kan aplikasi. Nah, kan background apps, aplikasi latar belakang. Nah, kalau misalkan kalian nyalakan, nanti untuk semua aplikasi yang ada di bawah ini nyala, kemudian memakan resource yang lebih tinggi di background. Jadi, saran dari gua mending kalian matikan atau off-kan saja ya, oke? Nah, jika sudah selesai, kalian bisa close untuk settingsnya. Kemudian yang selanjutnya, di sini silakan kalian buka run ya. Kalian cari aja di menu pencarian Windows, ketik run seperti ini. Kemudian teman-teman pilih run yang ini ya. Kemudian di sini teman-teman silakan ketik ms bukan ya, ketik mdsched.exe ya, ketik seperti ini. Kemudian teman-teman kalau sudah tinggal diklik OK. Nah, kemudian di sini langkah terakhir kita perlu ngecek nih apakah komputer kita atau laptop kita itu memiliki masalah memori. Ya, mungkin sebagian dari kalian mungkin nggak ada ya, tapi lebih baik kalian tinggal cek aja dengan cara pilih restart now and check for problems ya. Karena di sini gua bakal restart terlebih dahulu, jadi kita bakal berjumpa nanti ya, oke? Oke, jadi video tentang cara meningkatkan performa RAM pada PC kita telah sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih pada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, video ini sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah.